Kali ini kita masuk ke materi fungsi komputer dalam pengambilan dan eksekusi instruksi. Fungsi dasar yang dilakukan oleh komputer itu adalah menjalankan suatu program. Program ini terdiri dari sekumpulan instruksi yang disimpan dalam memori. Prosesor itu akan melakukan pekerjaan yang sebenarnya itu adalah menjalankan instruksi yang sudah ditentukan oleh program. Nah, di sini kita akan menggambarkan tentang elemen-elemen kunci dari pelaksanaan program. Dalam bentuk yang paling sederhana, pemrosesan instruksi itu terdiri dari dua langkah. Yang pertama, prosesor membaca atau mengambil instruksi dari memori secara satu persatu, kemudian menjalankan setiap instruksinya. Eksekusi program ini terdiri dari pengulangan proses pengambilan instruksi dan juga eksekusi instruksi. Eksekusi instruksi ini adalah melibatkan beberapa operasi dan juga tergantung pada sifat dari instruksi itu sendiri. Pemrosesan yang diperlukan untuk satu instruksi disebut sebagai siklus instruksi. Kedua langkah yang ada pada siklus instruksi ini disebut sebagai siklus pengambilan atau fetch cycle dan siklus eksekusi atau execute cycle. Eksekusi program ini berhenti hanya jika mesin dimatikan, atau terjadi kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, atau adanya instruksi program yang menghentikan komputer ini ditemui. Pada awal setiap siklus instruksi, prosesor akan mengambil instruksi dari memori. Dalam proses biasa, register yang disebut sebagai program counter atau PC ini akan menyimpan alamat instruksi yang diambil selanjutnya, kecuali diberitahu sebaliknya. Prosesor ini selalu menaikkan program counter setelah setiap pengambilan instruksi, sehingga prosesor ini akan mengambil instruksi berikutnya secara berurutan, yaitu instruksi yang terletak pada alamat memori berikutnya yang lebih tinggi. Jadi misalnya, di mana setiap instruksi ini menempati sebuah memori 16 bit, diasumsikan bahwa program ini diatur di lokasi memori dengan alamat 300. Nah, maka prosesor akan mengambil instruksi di alamat 300. Nah, ketika instruksi yang ada di alamat 300 ini berhasil dieksekusi, prosesor akan mengambil instruksi di alamat 301. Kemudian berikutnya 302 dan seterusnya. Nah, urutan ini bisa berubah jika ada kontrol tertentu. Nah, instruksi yang sudah dimuat di register di prosesor atau yang dikenal sebagai instruction register ini kemudian akan diterjemahkan oleh prosesor untuk dilakukan eksekusi sesuai dengan perintah atau kode perintah yang sudah diberikan. Secara umum, tindakan yang ada di siklus ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, memori prosesor atau prosesor memori. Di sini data dapat ditransfer dari prosesor ke memori atau memori ke prosesor. Kemudian prosesor I/O, data dapat ditransfer ke perangkat periferal atau dari perangkat periferal menuju prosesor. Kemudian pemrosesan data, prosesor dapat melakukan beberapa operasi aritmatika atau logika pada data yang didapat. Kemudian operasi kontrol. Ini adalah sebuah instruksi yang dapat menetapkan bahwa urutan eksekusinya bisa berubah. Jadi tidak berurutan. Bisa-bisa setelah instruksi 149 misalnya, ini ditetapkan bahwa instruksi berikutnya ada di lokasi 182. Jadi bukan di 150. Nah, ini peran dari kontrol pada siklus instruksi. Nah, ini adalah contoh sederhana dari sebuah akumulator dari sebuah prosesor, di mana prosesor ini memiliki register data tunggal yang disebut tadi akumulator. Nah, gabungan dari instruksi dan data dari contoh ini panjangnya 16 bit. Nah, ini untuk mempermudah saja dalam menjelaskan. Nah, ini contoh dari akumulator yang panjangnya 16 bit. Format instruksi yang disediakan ini adalah 4 bit. Jadi dimulai dari bit ke-0 sampai bit ke-3. Ini adalah bit instruksi atau dikenal dengan istilah opcode atau kode operasi atau kode perintah. Nah, sehingga jumlah kode operasi atau perintah yang bisa dibuat itu ada sebanyak 2 pangkat 4 atau ada 16 opcode yang berbeda. Nah, ini adalah contoh dari kode-kode perintah dari 01, 10, 101 dan seterusnya. Kemudian bit berikutnya yaitu bit keempat sampai bit 15. Ini adalah alamat dari memori
yang diakses, yaitu yang panjangnya 12 bit. Sehingga ada 2 × 12 alamat, yaitu 4096 atau 4 kilo alamat memori yang bisa dialamatkan atau bisa diakses secara langsung. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari eksekusi program parsial. Dan di sini ada bagian yang relevan dari register memori dan prosesor. Fragmen program yang ditempatkan ini menambahkan sebuah konten memori di alamat 940 ke konten memori di alamat 941 dan menyimpan hasilnya di lokasi terakhir. Di sini diperlukan 3 buah instruksi yang dapat dijelaskan pada siklus berikut. Yang pertama, PC atau program counter ini berisi 300. Ya, ini menandakan alamat instruksi pertama. Alamat instruksi pertama yang ada di alamat 300 ini berisi nilai 1940 dalam bentuk heksadesimal. Kemudian 1940 ini dimuat ke IR atau instruction register. Kemudian counter akan bertambah setelah itu. Pada proses ini dilibatkan penggunaan register alamat memori dan register buffer memori. Hanya saja untuk menyederhanakan di gambar ini diabaikan. 4 bit pertama dari IR ini menunjukkan angka 1 pada 1940 itu berarti memuat akumulator ke memori. Kemudian 940 ini adalah alamat dari data yang akan dimuat, sehingga akumulator memuat data dari memori pada alamat 940, yang isinya adalah 0003. Kemudian program counter menunjukkan di alamat 301, yang berisi perintah 5941, kemudian disimpan di IR atau Instruction Register. Kemudian komputer menerjemahkan perintah dari 5941, di mana opcode 5 berarti 101 dalam binernya, yang artinya menambahkan ke akumulator dari memori. Maksudnya nilai yang ada di akumulator sekarang dijumlahkan dengan nilai yang ada di alamat memori yang ditunjuk. Kemudian hasilnya disimpan di akumulator. Nah, di sini nilai akumulatornya adalah 3, alamat memori yang ditunjuk adalah 941. Yang bernilai 2, sehingga hasil penjumlahannya adalah 5 dan disimpan di akumulator kembali. Kemudian program counter bertambah menunjuk ke 302. Di sini 302 artinya 2941. Opcode 2 itu artinya adalah menempatkan akumulator atau isi akumulator ke memori. Memori yang ditunjuk adalah 941. Sehingga nilai akumulator yang berisi 0005 distorkan ke memori yang ada di alamat 941. Nah, di contoh ini kita lihat ada 3 buah siklus instruksi. Masing-masing terdiri dari siklus pengambilan, siklus eksekusi, dan siklus menaruh atau menambahkan sebuah nilai dari lokasi 90 ke 941. Nah, dengan beberapa instruksi yang lebih kompleks, ada kemungkinan siklusnya bisa lebih sedikit. Nah, pada prosesor lama misalnya, ini terdapat instruksi yang bisa berisi lebih dari 1 alamat memori. Dengan demikian, siklus eksekusi untuk instruksi tertentu pada prosesor bisa melibatkan lebih dari 1 referensi ke memori. Selain itu, sebagai ganti atau alternatif dari referensi memori, bisa juga instruksi menentukan operasi I/O dengan menentukan referensi alamat I/O. Nah, siklus eksekusi untuk instruksi tertentu ini mungkin melibatkan lebih dari 1 referensi ke memori. Selain itu, sebagai ganti referensi memori, instruksi dapat juga menentukan operasi I/O. Dengan pertimbangan tambahan ini, pada gambar berikut diberikan sebuah gambaran yang lebih rinci pada siklus instruksi. Untuk setiap siklus tertentu, ini beberapa kondisi atau bagian ini mungkin dapat dilewati. Di bagian-bagian yang lain, itu mungkin saja dioperasikan lebih dari 1 kali dalam sebuah siklus. Nah, status-status yang ada pada diagram siklus ini, yang pertama ada Instruction Address Calculation atau IAC. Ini adalah kondisi menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, di sini umumnya melibatkan penambahan dari nomor yang sudah ada ke alamat sebelumnya. Misalnya, instruksi yang panjangnya 16 bit, ini akan ditambahkan 1 dari alamat sebelumnya. Kemudian ada instruction fetch. Ini adalah membaca instruksi dari lokasi memori ke dalam prosesor atau ke prosesor. Kemudian ada instruction operation decoding. Ini adalah menganalisa instruksi dari kode operasi atau opcode
untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan dan menentukan operan-operan mana yang akan digunakan. Kemudian ada operand address calculation. Jika operasi yang dieksekusi ini melibatkan referensi ke operan, operan ini bisa dari memori atau dari I/O, maka di sini ditentukan alamat dari operannya. Kemudian setelah alamat dari operan ditentukan, berikutnya adalah operan fetch, yaitu mengambil operan dari memori atau membacanya dari I/O atau peripheral. Kemudian kalau operan sudah didapatkan, atau nilai operan sudah didapatkan, berikutnya adalah data operation, yaitu melakukan operasi ya, dengan operasi tertentu yang sudah diterjemahkan kodenya dari instruksi yang dilakukan. Kemudian setelah operasi selesai, maka akan menghasilkan nilai, yaitu nilainya ditempatkan di alamat memori tertentu. Alamat memori yang ditentukan itu melalui operand address calculation atau perhitungan alamat operan, sama seperti di sebelumnya. Jadi menentukan alamat memori untuk bedanya di sini alamat memori yang digunakan untuk menulis hasil operasi. Setelah alamat yang ditentukan untuk menulis sudah ada, baru berikutnya adalah masuk ke operand store, yaitu menulis hasil ke memori atau menulis hasil ke peripheral melalui modul I/O. Nah, kondisi-kondisi yang ada di bagian atas, yaitu ada 3 kondisi, instruction fetch, operand fetch, dan operand store, ini melibatkan pertukaran antara prosesor dan memori, atau antara prosesor dan modul I/O. Kemudian yang di bagian bawah, dari mulai instruction address calculation sampai operand address calculation yang paling kanan, ini hanya melibatkan operasi pada prosesor atau di internal prosesor. Keadaan operand address calculation ini muncul 2 kali karena instruksi ini mungkin melibatkan membaca, kemudian menulis, atau dua-duanya. Namun yang dilakukan itu sebenarnya sama, hanya yang membedakan adalah operasinya baca atau operasi tulis. Pada diagram ini memungkinkan juga beberapa operan dan beberapa hasil didapatkan. Mungkin karena instruksinya memang membutuhkan operasi tersebut ya, pembacaan operan berulang atau perolehan hasil yang berulang. Contohnya ada operasi penjumlahan A dengan B yang menghasilkan nilai C misalnya. Operasi ini bisa melibatkan operand address calculation hingga sampai 3 kali. Begitu juga pada operasi-operasi yang melibatkan vektor, misalnya array, satu dimensi, atau string yang melibatkan beberapa karakter. Nah, ini operand address calculation-nya bisa berulang-ulang. Jadi siklusnya ini bisa berulang dari mulai operand address calculation yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian berulang di bagian ini, hingga sampai menghasilkan operan atau nilai paling akhir.